Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'du. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Senin malam Selasa, kita bersama-sama kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majlis yang mulia, majlis ta'lim Jamiatul Iman yang rutin kita laksanakan setiap malam Selasa ini. Dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita yang kita muliakan bersama Al-Ustadz Haji Burhansyah SAG MPD. Beliau alhamdulillah sejauh ini rutin memberikan, saya ingat di awal bulan dari mulai Zulkaidah ya, kita melaksanakan kegiatan pengajian rutin yang membahas khusus Ma'rifatul Quran ini. Beliau alhamdulillah tidak pernah absen kecuali ya pada saat suasana lebaran kemarin, lebaran haji. Baik Bapak Ibu para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah siap di hadapan kita dua lembar yang beliau berikan kepada kita, yang pada malam ini agak sedikit berbeda dibandingkan beberapa pertemuan yang lalu. Semoga ini akan menambah semangat kita untuk senantiasa lebih dekat kepada Al-Quran. Saya ingat sebuah hadis sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang siapa yang disibukkan dengan membaca Al-Quran sampai dia tidak sempat untuk berzikir dan berdoa kepada Allah, maka Allah akan sampaikan hajatnya, akan Allah berikan keinginannya yang lebih baik daripada orang yang berzikir dan berdoa kepada Allah. InsyaAllah ya. Mudah-mudahan dengan semakin hari kita membahas daripada Ma'rifatul Quran ini, semakin memotivasi kita untuk membaca Al-Quran. Kepada Ustaz, waktu sebelumnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat. Alhamdulillah, bolehlah kita berzikir Asmaul Husna ya, karena kita sudah melewatkan 4 Asmaul Husna. Jadi bagaimana kita supaya tambah kenal dengan Allah, kita harus sering-sering menyebut namanya. Boleh Pak? Jadi nanti kita anukan ini, kalau bisa bapak-bapak nanti ini di press ya, dikasih plastik gitu. Kalau kurang ambil. Ini lagu Asmaul Husna. Kalau betul kita paham ini, tiap hari kita baca ini nangis Pak. Makin banyak kita baca makin bagus. Karena mungkin Allah sudah mengingatkan nama-nama beliau dalam Al-Quran. Allah sudah mengingatkan nama-nama Allah dalam Al-Quran banyak, tapi kita jarang menyebutnya, jarang membacanya, jarang memahaminya, sehingga kadang-kadang tidak ada sentuhan. Tapi pertama kita udah 4 nama Allah kita kaji ya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumiddin. 4. Nah, malam ini kita jeda untuk memahami Ma'rifatul Quran. Tapi untuk berzikir setiap pengajian kita
kita boleh nanti Bapak Pres. Jadi saya ajarkan lagunya ya. Nanti astagfirullahnya minggu depan saja. Kita mulai dari ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 8 kali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini lagunya ini sebenarnya ciptaan Ari Ginanjar, tapi bagus ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Itu lagu 1. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Keluarkan suaranya lagu 1. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Yang ini yang udah kita pelajari ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ingat apa yang kita pelajari itu sambil nyebut ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. 3 kali. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. 1. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Terakhir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Baik, lagu kedua. Ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Lagi. Ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Dari lagu 1. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Sama yang di bawah. Ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khabir. Ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar. Lagu 3. Ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim. Ya Qadir, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi. Ulangi lagu 3. Ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim. Ya Qadir, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi. Ya Mu'id, ya Muzil, ya Sami', ya Basir. Ya Hakam, ya Adlu, ya Latif, ya Khabir. Ya Alim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur. Ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya. Baik, sekarang kita coba. Saya mau nyorot bapak-bapak. Masuk ya. 1, 2, 3. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khabir. Ya Bari, ya Musawwir, ya Qahhar, ya Qahhar. Ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim. Ya Qadir, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi'. Ya Mu'id, ya Mudhir, ya Sami', ya Basir. Ya Hakam, ya Adlu, ya Latif, ya Khabir. Ya Halim, ya Aziz, ya Ghafur, ya Syakur. Ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Mungkin. Lanjut. Ya Hafiz, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib. Ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud. Ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haq.
Ya Wakil Ya Qabir Ya Matin Ya Wali Ya Amin Ya Muhsi Ya Mubdi Ya Mu'id Ya Mu'id Ya Mubid Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Wajid Ya Majid Ya Wahid Ya Ahad Ya Samad Ya Qadir Ya Muqtadir Ya Muqaddim Ya Muakhir Ya Awal Ya Akhir Ya Qadir Ya Qadir Ya Wali Ya Muta'ali Ya Bari Ya Tawwab. Lagu 5. Ya Muntaqim Ya Akum Ya Rahum Ya Malikul Mulki Ya Zal Jalali wal Ikram. Lanjut. Ya Muqsid Ya Jami Ya Ghani Ya Mughni Ya Mani' Ya Allah Ya Nabi Ya Nur Ya Hadi Ya Badi Ya Baqi Ya Waris Ya Rashid Ya Sabur Ya Allah 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 Ya Allah. Nah, makin banyak dibaca-baca makin hafal. Siapa yang hafal Asmaul Husna masuk surga. Nah, mudah yang hafal pahami, nanti kita belajar, nanti kita selang-seling makna-makna dari nama Allah itu, insya Allah salat kita tambah khusyuk, ya, hidup kita tambah tenang, ya, bahagia, dan insya Allah kerinduan kita pada Allah semakin bertambah, insya Allah, ya. Pencipta lagu mereka itu Asmaul Husna ini adalah dari Al-Quran dan Al-Hadis. Pencipta lagunya ini, pencipta nadanya itu Ari Ginanjar. Kalau yang diciptakan oleh orang tua saya, lagunya biasa saja. Nasaluka rahmati ya man huwallahu alladzi la ilaha illa. Itu orang tua saya ciptakan. Yang biasa bawa selawat yang Pak Raja ikut tuh, itu dari Mesir. Nah, lagunya agak tinggi. Baik. Jadi yang saya rasakan nyaman nih lagu ciptaan Ari Ginanjar nadanya. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, Ma'rifatul Quran yang sering kita baca Al-Quran surah Al-Baqarah, ya. Ini sudah kita kaji penamaan surah Al-Baqarah ayat 67. Wa qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu nanti mengaji surah Al-Baqarah ketemu dengan ayat 67 sampai 73, itu semuanya cerita tentang nama surah Al-Baqarah, sapi betina. Itu kenal kita nih. Apa isi ceritanya itu udah kita bahas awal pertama kita mengkaji. Ada punya fitnah pembunuhan. Ya, baik. Yang B-nya pesan dan perintah Allah yang termuat di surah Al-Baqarah. Kenapa kita menjadi penting untuk mengetahui perintah dan larangan Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ini, ya. Karena pada pekan yang lalu kita sudah sampaikan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yang dalam surah Al-Maun itu saja udah ada berapa tuh? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, 1, wala yakhuddu 'ala ta'amil miskin, wa wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Satu surah itu aja ada 6.
Ini nanti akan disidangkan oleh Allah kepada kita di hari ketika Allah mengatakan dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Agak besar. Maliki Yaumiddin. Kecilkan sikit. Sikit. Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan, raja di hari agama. Baik, baru satu surah. Nah, di surah Baqarah ini jangan sampai kita tidak melaksanakan. Karena kita sudah kaji pada minggu yang lalu bahwa ya Allah akan mengadili kita di yaumil kiamat nanti. Pedoman atau dokumennya itu pertama adalah kitab Al-Qur'an, kitab Al-Hadis, dokumen amal catatan amal baik amal buruk kita juga jadi catatan, kitab tersendiri disebut kitab dalam Al-Qur'an, catatan amal baik kita itu. Kemudian yang jadi saksi nanti adalah tangan dan kaki kita, malaikat. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, itu kan surah Yasin kita udah hafal. Ya, ditutup mulut kita, bersaksi kaki dan tangan kita. Baik. Nah, oleh karenanya banyak yang masuk neraka karena tidak mau memahami Al-Qur'an. Nah, kita akan memahami yang pertama, jangan sampai kita tidak tahu tentang salat, mendirikan salat, membayar zakat. Al-Baqarah 2 ayat 2 ayat 3. Ini dalilnya. Zalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kita diperintahkan salat, bayar infak, zakat, sedekah. Ayat kedua, ya, awal-awal sudah diingatkan kita untuk jangan sampai tidak mendirikan salat. Perintah salat di awal, perintah zakat di awal. Alhamdulillah kita dapat menjaganya. Berarti kita sudah berakhlak Al-Quran. Bapak tadi sudah salat subuh, bapak ibu sudah salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Berarti pribadi kita sudah pribadi Al-Quran. Ya, sampai kita habis isya ni meninggal dunia, berarti itulah yang dimaksud wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita sudah mati menjalankan perintah Allah salat, berarti kita sudah menjalankan Islam. Nah, itu dia. Baik. Yang berikutnya beriman pada kitab dan hari akhirat. Perintah dari Allah pada kita surah Al-Baqarah ada walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ya. Ini merupakan implisit ada perintah Allah, ya, sambungan dari ayat sebelumnya. Ya kan kita diperintahkan salat, bayar infak, zakat, sedekah, ciri dari orang bertakwa dan la raibabi, jangan ragu-ragu, ya. Maka yang berikutnya kita diperintahkan untuk beriman kepada apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Bapak Ibu kalau melihat dari wallazina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman, ya. Orang-orang yang beriman itu siapa? Di zaman Nabi Muhammad itu ada, sampai sekarang kita ini adalah orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Bima unzilaika, beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau. Engkaunya itu siapa? Engkaunya itu adalah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Jadi ka itu isim mufrad kepada Nabi kita. Siapapun yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka dia sebut orang beriman. Wa ma unzila min qablik, dan beriman pada apa yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, sebelum engkau wahai Muhammad. Masa itu Bapak Ibu, kota Madinah itu udah ada agama Nasrani, sudah ada agama Yahudi, ya. Jadi di Madinah itu sudah ada dua agama berkembang pesat di situ. Ketika Nabi datang ke sana, ya, Nabi dalam peristiwa hijrah Muharram ini, nah, ya kan, dua agama itu Nasrani sama Yahudi. Kenapa mereka pindah ke Madinah itu ramai-ramai, keturunan orang Nasrani dan Yahudi berkumpul di Madinah itu? Karena di dalam kitab
kitab mereka disebutkan ciri-ciri Nabi akhir zaman itu akan lahir di tempat yang ada buah kurmanya, ya, ciri-cirinya disebut di situ. Jadi mereka menginginkan anak cucu mereka ini salah satunya nanti menjadi Nabi akhir zaman. Tidak pula dari keturunan Ibrahim, dari keturunan Ishak Yakub, tapi dari keturunan Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad. Maka mereka tak mau terima itu. Maka kata Allah, kalau mereka mau beriman pada kalau mau ngaku sebagai orang Islam, dia harus beriman pada apa yang diturunkan pada engkau wahai Muhammad. Nah, itu dia orangnya. Jadi walaupun mereka punya kitab Injil, kitab Taurat, ya, orang Yahudi punya kitab Taurat, orang Nasrani punya kitab Injil yang berada di Mekah saat itu, mereka harus beriman pada engkau ya Muhammad, apa yang turun pada engkau. Kalau mereka tidak beriman pada apa yang turun pada engkau, maka mereka tidak disebut orang beragama Islam. Itu penegasannya. Wabil akhirati hum yuqinun, dan pada hari akhirat kita harus yakin. Jadi hari akhirat ini diingatkan pada kita surah Baqarah ayat 4 ini bukan dongeng, pasti terjadi. Minggu lalu kita sudah kisahkan Allah bernama Malik Yaumiddin, Allah bernama Al-Qahar, Allah bernama Al-Ba'is, membangkitkan, Allah bernama Al-Jami', mengumpulkan, Allah bernama Al-Hakim, ya, Al-Hakamu, mengadili, ya. Allah bernama Al-Muntaqim, menyiksa, Allah bernama Al-Hasib, menghisab. Nah, itu jadi wabil akhirati hum yuqinun, itu terjadi semua di hari kiamat ini, harus kita yakin. Baik, yang kedua, perintah untuk beribadah, Al-Baqarah ayat 21. Ketika Bapak Ibu nanti membaca, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah beribadah, ya. Wahai manusia, secara umum bahwa ayat ini bukan hanya untuk orang Islam. Ya, ayyuhan nas itu berlaku seluruh umat manusia. Ya, siapa saja manusia, bukan hanya orang beriman, tapi manusia seluruhnya dipintakan oleh Allah untuk beribadah. U'budu rabbakum, beribadah. Ya, beribadah itu di dalam surah Taha dispesifikkan yang kita baca, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah. Jadi beribadahlah padaku dengan cara bagaimana? Aqimis shalah, ya. Jadi beribadah pada Allah itu yang pertama harus dilakukan dengan mendirikan salat, ya. Jadi ibadah dalam konteks yang secara garis besar itu nanti luas, namanya ibadah ammah. Ibadah yang khassah adalah mendirikan salat, ya. Nah, kenapa Allah meminta kita mendirikan salat? Karena kata Allah, allazi khalaqakum, karena dia di sini isim mausul kembali kepada Allah, allazi khalaqakum, dialah yang telah menciptakan kamu, ya. Jadi kenapa kita harus beribadah? Dikatakan oleh Allah, allazi khalaqakum, ya. Pernah enggak kita ini bisa keluar sendiri dari perut mak kita? Ya. Pernah enggak anak kita keluar sendiri dari perut istri kita? Ya. Bisa bernyawa, berproses besar, ya. Nah, pernah enggak kita membayangkan kejadian kita ini, ya? Bagaimana prosesnya? Di semua nanti dijelaskan dalam Al-Quran. Nanti kita ma'rifat Qurannya kepada surah Al-Mu'minun, ya. Nah, kemudian pernah enggak wati ampusikum, apalah tubusirun, apakah kamu tidak melihat diri kamu ini? Nah, ya, kita menghirup oksigen satu menit 2 liter. Nah, oksigen siapa punya, nafas siapa punya, roh kita dipegang oleh Allah. Waktu kita tidur, ya kan, bangun dibalikkan. Kalau ada orang yang berani maksiat siang-siangnya,
malamnya rohnya Allah pegang, langsung tak dibalikkan bisa, tapi Allah Al-Latif, Maha lembut dibalikkan. Allazi khalaqakum, makanya kata Allah, wajah kita dibentuk nanti Allah bernama Al-Bar, ya, Al-Bar, membentuk wajah kita ini, ya. Allah tu bernama Al-Khaliq, yang menciptakan kita ini. Dan surah itu kan jelas tuh dalam surah As-Sajdah tuh, ya, bahwasanya wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun, ya. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada khalqal insani min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin summa sawwa wa nafakha fihi min ruhihi وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Ini kita terpampang di sini, ini kita baca tiap subuh Jumat. Allah memulai penciptaan manusia itu dari tanah, manusia berikutnya dari saripati makanan, kemudian pada waktu tertentu diciupkan roh. Dengan diciupkan roh, kata Allah, menjadilah manusia itu mendengar, melihat dan punya perasaan. Tapi sedikit kali mereka mau bersyukur. Surah As-Sajdah ada situ, ya. Makanya cara bersyukur pada Allah itu kata Allah, ya, salat, ya, aqimis salata li dzikri. Baik, maka ibadah yang paling utama diperintahkan dalam ini adalah salat. Wallazina min qablikum la'allakum tattaqun, dan Allah juga yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi harapan dari ayat ini supaya kita menjadi orang bertakwa. 3, Bapak-bapak kalau ngaji ketemu dengan ayat-ayat ini nanti, ya, pegang ini, baca surah Baqarah, pegang, berdoa pada Allah, sentuhkanlah ya Allah ayat ini dengan jiwa saya ini, sentuhkan. Jadi jangan kita baca Quran ini jangan kita samakan dengan baca buku biasa, lewat cepat selesai. Jangan, kita minta supaya Allah menyentuhkan ayat itu di hati kita, nah, akan beda rasanya. Kemudian ayat 43 surah Baqarah, wa aqimis salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Sama dengan di atas, perintah salat dan bayar zakat, tapi di ujungnya warka'u ma'ar raqiin. Ya, ini isyarat bahwa kalau lihat dari artinya, rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan ini isyarat bahwa salat itu harus dilakukan, salat wajib itu harus dilakukan berjamaah. Kenapa? Ma'ar raqiin itu adalah jamak. Sini disebut diulang orang-orang yang rukuk. Kalau orang yang satu orang ya berarti raqi'un, raqi'ani. Nah, kalau jamak ni raqi'ina. Kenapa pula dia jadi raqi'in? Karena ada huruf ma'a. Ma'a itu huruf jar, salah satu di antaranya huruf jar. Ma'a, ila, rubba, fi, ma'a. Nah, ini salah satu huruf jar. Maka ayat 43 ini mengisyaratkan salat itu harus berjamaah. Baik, yang berikutnya nomor 5, atamuruna an-nasa bil bir. Ini peringatan pada orang Bani Israel. Tapi ayat ini juga untuk kita, jangan macam orang Bani Israel. Allah mengingatkan Bani Israel, mengapa kamu nyuruh orang lain, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun, mengapa kamu menyuruh orang lain untuk mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab suci. Itu kitab suci kurang kitab Taurat, tidakkah kamu mengerti? Jadi ini harus diaplikasikan. Kalau kita tidak mau seperti orang Bani Israel, nah kita ni jangan pula pandai nyuruh anak kita solat, kita tak solat misalnya. Nyuruh isteri kita tutup aurat keluar, sementara kita olahraga nampak lutut misalnya. Bagi udah jadi Pak Imam misalnya, udah jadi muazzin, udah jadi apa yang itu
masyiral, udah jadi pembawa acara, ya kan? Dapat ya pembawa acara, muazzin, masyiral itu udah jadi penyeru orang. Hadirin sekalian, masyiral muslimin rahimakumullah, ya kan? Qala ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, nah, itu udah menjadi penyeru, ya kan? Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam hajjul fuqara wa idul masakin. Jadi walaupun masyarakat kita udah jadi penasihat, nah, jangan pula kita jadi penasihat orang lain. Nah itu kita macam lilin. Ini juga tantangan bagi para ustadz macam saya nih, ya, sering ceramah tahan pandangan. Kali saya tengok Isyamoy, saya melotot mata Isyamoy, ya, tak betul saya itu. Pandai ngajak bapak-bapak, jangan nak tengok Isyamoy. Saya naik motor tengok Isyamoy, melotot mata saya, kena dosa saya itu. Kata Allah, kau pandai nyuruh orang je, bukan. Pandai ceramah ya Allah, bukan. Ini dosanya yang paling berat ni untuk kami ni Pak. Ya. Kalau bapak-bapak ni paling berlakunya kulukum ra'in, berlaku pada isteri, pada anak-anak, nyuruh anak begini, kita tak ada dosa kita tu. Kau jangan main HP lah, belajar. Kita masih main HP. Kalau bapak ni mungkin yang bukan ustaz, ya, mohon maaf ya, bukan ustaz, bukan apa, berlaku juga ni. Anak suruh disiplin, suruh tidur awal, kita tara misalnya, main apalah itu, main catur. Tak kena itu tu. Ini kata Allah, antakurun dan sabil bir, kau nyuruh orang buat baik, kamu meninggalkan diri kamu. Kamu tidak pikirkan, kata Allah seperti. Baik, yang berikutnya nomor 6. Ingatkan waktu saya tinggal 4 menit. Waktu azan jam berapa? 14 menit. Nanti mungkin ada tanya jawab. Baik, saya 4 menit lagi. Wasta'inu bis sabri wal salah, ayat 45. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Tadi saya bacakan waktu kita jadi imam tadi kan. Maka ayat ini meminta kita, yang memerintahkan kepada kita untuk bersabar. Seakan-akan Allah udah tahu tiap diri kita ni banyak masalah. Kok kita ditimpa masalah tu, hadapi dulu, jangan lari. Kalau dalam konteks hadis-hadis dalam penjelasan, nah ini kita ni bukan tafsir ya, tapi mau tak mau masukkan juga ni. Kalau lihat dari kitab tafsir Ibnu Katsir itu, ya, kalau kita bertemu dengan masalah, ya, hadapi, jangan lari. Juga wasta'inu bis sabri was shalah, dan lakukan salat. Jadi Nabi itu nak perang tu malamnya salat tak berhenti, perang Badar itu. Ini dalam keadaan di tanah lapang siap perang, ya kan? Nak hadapi perang tu, sahabat-sahabat kecapean, salat tak ada salat, malamnya Nabi itu semalam-malaman salat, ya. Ini memberikan pelajaran pada kita, apapun masalah kita hadapi, jangan pernah meninggalkan salat. Tapi sebaliknya kita ni kok dah pening pala punya masalah, lalu termenung gitu kan, meninggalkan salat. Stres kita. Masalah-masalah hidup kita banyak kan, masalah sekolah, masalah kuliah, masalah biaya, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah tetangga, masalah organisasi. Allah sudah tahu kita tu bakal banyak masalah. Maka kalau kita banyak masalah tu, salat yang berhenti tu. Habis salat wajib, salat sunnah, terus ya. Jadi kita akan ditolong oleh Allah. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kamu pada Allah. Pertama lakukan dengan kesabaran, terima dulu. Udah kita terima kenyataan pahit, misalnya meninggal. Biasanya satunya untuk menghindari kesedihan itu bawa salat, ngomongkan dengan Allah. Sedih apapun, kehilangan macam mana pun, omongkan dengan Allah. Masalah apapun, omongkan dengan Allah. Nanti Allah akan beri jalan keluar. Baik. Kalau yang ada berbicara pada Nabi ini, ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Wahai orang beriman,
Janganlah kamu berkata ra'ina, ra'ina, tengoklah aku, akan tetapi katakanlah unzurna. Itu ada penjelasannya di bawah. Perhatikanlah kami, akan tetapi orang Yahudi memplesetkan. Ini waktu ada Nabi. Kalau tidak ada Nabi ini bagaimana? Masih berlaku tidak ayat ini? Ya, artinya kita harus menghormati hadis-hadis Nabi itu, sunnah-sunnah Nabi itu kita ikutin, jangan diolok-olok tiap pesan dari ayat ini. Kemudian yang ke-8, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, Al-Baqarah, ya. Ada ujungnya ayat ini, wa aqimul salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Allah tempatkan di ujungnya itu Asmaul Husna, Al-Basir. Nomor berapa tadi itu? Asmaul Husna nomor berapa tuh? Ya, ada Al-Basir, ya. Ya Sami, ya Basir, ya. Nomor berapa tuh? Lagu 3. Gimana? Di jalur kedua, lagu ketiga di jalur kedua tuh, di blok kedua ada ya Basir. Kita temukan bahwa Allah menempatkan namanya, asmanya pada ayat ini. Artinya apa? Bayar zakat, dirikan salat, bayar zakat. Kalau kebaikan yang kamu kerjakan itu untuk diri kamu ya, bukan untuk aku, kata Allah, untuk kamu. Dapatkan pahalanya dari Allah. Kalau kita tak melakukan, ingat ya, kata Allah, ingat ya, sesungguhnya aku, Allah pakai bahasa innallah. Kalau bahasa saya, ingat ya, aku, apa yang kau kerjakan itu aku tengok. Aku ni maha melihat. Jadi jangan sampai tak salat, jangan sampai tak bayar zakat, kamu tak mau pahala. Ingat ya, aku melihat. Itu ya bahasa mafhumnya. Kemudian wasiatkan agama Islam pada anak kita. Jadi ini tanggung jawab kita, perintah. Jadi kita sudah mulai membisikkan pada anak kita untuk beragama Islam, dirikan salat tiap hari, Pak. Wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Itu jangan lupa. Ibrahim mengucapkan ucapan itu kepada anak-anaknya, dan demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan berhenti kita berwasiat pada anak kita. Ya, ini contoh saja. Nanti kepada anak kita, sembahyang ya, dalam kubur gelap. Saya tu diingatkan mak saya tu dari SMP, Pak. Mak saya tu, bukan bapak. Tuhan, dalam kubur tu ada ular, nyekek kau tak sembahyang tiap hari. Itu je mak saya. Jadi kalau kita tak sembahyang tu, itu terus terdengar. Takut. Ucapkan dengan wasiat yang ikhlas, ya, dengan bahasa yang mengandung harapan keselamatan untuk anak kita. Jangan putus asa. Nampaknya anak ni masih tak mau sembahyang, wasiatkan terus. Ini pesannya banyak di sini. Wasiat ni bukan hanya masalah sembahyang dan masalah lain-lain juga. Ya? Iman pada Allah dan Rasulnya. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila. Ini juga pesan untuk kepada kita, ya, untuk selalu beriman pada Allah, ya kan? Untuk selalu mengatakan beriman pada Allah, ya kan? Makanya ada surah yang disunahkan bagi kita untuk baca surah Baqarah itu tiap hari. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Itu kalau dibaca tiap hari bagus. Itu memperbaharui iman kita, dan doanya tiap hari itu dikabulkan oleh Allah. Demikian ya. Selesai. Bapak Ibu, saya sedang memproses ini jadi sebuah buku. Tapi Bapak Ibu ini jangan sampai hilang, ya kan? Nanti juga insya Allah mungkin mudah-mudahan minggu depan udah jadi bukunya. Buku pegangan kita, jadi buku pegangan kita. Ini sementara ini pakai lembar-lembar dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Baik, makasih. Ada mau diskusikan? Masih ada waktu? Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
naiknya di WA Al-Baqarah ayat 5. Memohonkan pertolongan kepada Allah dengan sabar dan Quran. Kenapa harus sabar dulu? Kenapa tidak dibalik? Alasannya apa? Yang kedua, pada saat kita menentukan, kita tidak arti artinya tidak arti surah tiba-tiba itu SCMAT itu. Apakah SCMAT itu ada di dalam alam sendiri itu? Atau sama yang kita sebutkan tidak ada arti SCMAT itu? Maksudnya pertanyaan kedua macam mana? Kita baca Quran, itu SCMAT. Mereka tidak ada artinya apa? Oh iya, tiba-tiba nangis. Rasa haru gitu. Baik, baik. Pertama, ngapa ini tidak dibalik lah? Wasta'inu bis shalah, begitu kan? Bisa beri. Ini bukan saya ngarang, ini Allah yang buat ini. Cuma saya nak balik. Bang ya? Tapi itu pertanyaan intelek. Pertanyaan itu sangat luar biasa. Ngapa enggak langsung salat ya? Yang pertama lalu sabar yang kedua. Di sini nih, kalau udah tahu kita itu begitu dapat masalah bukan langsung di sejadah, biasanya tengah jalan kena copet. Macam mana habis kena copet di tempat di mall langsung nak salat di situ kan tak mungkin. Logikanya itu kan. Terima lo sabar, jangan marah-marah. Kehilangan di pasar, kehilangan apa? Contoh ya. Tiba-tiba saya pernah ngalami juga nih, anak saya itu pernah cecer di Mujahidin tuh, yang nomor 5 tuh. Ya. Wah. Begitu itu saya tahu tuh di tengah bawa mobil. Mana nak salat dalam mobil, Bang? Ya. Nak salat apa? Salat apa namanya? Salat sambil berjalan pun tak bisa nangkau orang pula. Ya Allah itu udah bijaksana dah. Jadi suruh sabar lo, sabar ya nih sambil bawa mobil dapat berita macam-macam, sabar ya Allah, kurniakan aku kesabaran. Nah, sampai di masjid, musalla, wuduk, sembahyang, ya. Nah, jadi saya tidak berani nak berubah jadi salat. Ini ayat Allah ni masuk neraka kita. Tapi logikanya masuk, ya kan? Pertanyaan itu bagus. Nah, jadi begitu rupanya maksud Allah ni, begitu dapat masalah, sabar lo. Nah, apa ya masalah kematian, masalah gaji tak jadi keluar, SK tak jadi keluar, sabar lo. Jangan nak nuduh sana nuduh sini. Tiba-tiba diumumkan, direncanakan nak naik jabatan, tahu-tahu orang lain pula dapat. Itu sabar lo, sabar. Aduh tu cerita kawan di kantor tu, udah siap dasi, udah siap necktie, nak pergi pelantikan jabatan lebih tinggi dari sekarang. Tahu-tahu orang lain yang dilantik. Saya itu sabar dulu, sabar. Habis itu rumah baru salat, minta nyalip nih. Baik, yang berikutnya tadi, kenapa waktu kita, ya? Belum satu. Waktu kita nangis, mengaji, bersyukur tuh Pak. Jadi nangislah, tapi ayat tuh kita kolom tanda. Apa sih ayat ini yang buat aku nangis nih? Baca terjemahannya. Minta tolong Allah, pahamkan aku dengan ayat ini ya Allah. Nah, biasanya itu Allah sudah mengirim sinyalnya, menyentuhkan kalimatnya, kata-katanya kepada jiwa kita. Kita ni tak tahu, tapi bisa nangis. Itu artinya ayat itu disentuhkan pada abang. Tapi ngapa abang bisa sentuh itu? Karena saat posisi itu jiwa abang itu sedang bersih, sedang banyak istighfar, ya. Jadi disentuhkan walaupun tak tahu artinya. Tapi kalau orang yang banyak dosanya tak bisa nangis bang, nah, gitu ya caranya. La yamassuhu illal mutahharun. Pak, lanjut Pak. Tolong menjelaskan ayat 45 bahwa Rasulullah kepada Allah dalam salat. Sesungguhnya salat itu berangkat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Oh iya. Itu tadi ya. Salat untuk menjadi orang sabar dan menerima masalah itu memang berat. Kadang mudah nak spanding gitu nih kan. Macam saya pun kadang-kadang mulai cepat nak marah kalau udah banyak amat kritik tu. Jadi berat. Jadi perlu berlatih, ya, perlu berlatih. Kemudian
minta tolong pada Allah juga supaya menjadi orang sabar. Wa inna lakabiratun illa 'alal khashiin. Orang yang khusyuk itu bagaimana? Ya. Ya ini memang berat, kecuali orang yang khusyuk tu orang yang khasyik, ya. Bersahabat dengan Allah, orang yang bukan hanya waktu salatnya dia kan dia itu nyaman dengan Allah, tapi di luar salat. Nah, ini tadi saya bekalkan nih Pak, bekalkan ini nih untuk jadi orang khusyuk, ya. Ini dihafalkan lagunya, dibaca tiap hari. Nanti pelan-pelan pertemuan ini kita seling-seling untuk juga membahas Asmaul Husna ini. Nah, salatnya juga untuk jadi khusyuk itu tadi Pak, banyak-banyak beristighfar dulu. Insyaallah nanti mudah disentuh oleh Allah, nanti sentuhkan ayatnya karena jiwa kita suci itu Pak. Secara khusus khusyuk itu ya, kita tahu apa yang kita baca, kita tahu apa yang imam baca, ya kan? Nah, Bapak pergi ke Mekah, ya, di sana orang banyak tangis-tangisan. Saya pernah nih salat bersama orang tua, saya nangis, orang tua sebelah saya tidak nangis. Jadi dia bertanya, Ustaz, saya heran Ustaz tuh kok di Madinah nih banyak nangis dengar imam baca tuh. Saya ini udah 70 tahun tak bisa nangis. Kenapa Ustaz? Saya bilang saya tahu artinya tuh. Ini baca imam tuh surah Luqman. Ingatkan mak saya, bapak saya sedih itu ingat mak bapak saya. Begitu Pak. Jadi kita harus tahu apa yang kita baca ya Pak ya. Baik, karena waktunya ini nanti bisa kita sambung ke depan. Terima kasih atas perhatiannya Pak. Tolong disimpan ya Pak ya. Nah, ini sekaligus ijazah. Ambil, amalkan tiap hari, baca, hafalkan, amalkan, baca, hafalkan, amalkan, langsung dia jadi pribadi kita. Kalau Bapak ngamalkan malam hari berapa nih? Berapa jumlahnya? 10 ayat nih kalau diamalkan berarti Bapak sudah menjadi pribadi Al-Quran 10 ayat. Minggu depan 10 lagi 20 ayat. Nah, jadilah kita pribadi Quran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa azan. Minggu depan jangan lupa bawa Asmaul Husnanya itu ya, perlu dipres ya, dipres, kita latih lagi lagunya. Sudah azan kan?